adik-adik. Selamat pagi. Adik-adik, hari ini kita sama-sama mau memuji nama Tuhan ya, bareng sama Kakak Fani dan Kakak Siska. Iya, adik-adik sekarang siapin semua badannya. Ayo kita bangkit berdiri. Ping-ping, Fen-Fen, Ella, Yowan, Ben, ayo semuanya teman-teman yang ada di rumah kita bangkit berdiri. Kita siapin badan karena kita mau jadi pasukan berjalan buat Tuhan Yesus Kristus kita. Yuk semangat semua ya, sambil kita melangkah kaki kan kita. Yuk. Saya pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar. Siapa kita? Saya laskar Kristus, siap gerak. Yes, saya laskar Kristus, siap gerak. Yes, saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Siapa kita? Saya laskar Kristus, siap gerak. Yes, saya laskar Kristus, siap gerak. Yes, saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi yuk. Saya bukan pasukan berjalan. Yes, saya kan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar, sama-sama, siap gerak. Yes, saya laskar Kristus, siap gerak. Yes, saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Siapa kita? Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Yeay. Berarti kalau jadi laskar Kristus pasti disayangi oleh Tuhan Yesus. Yes, adik-adik, sama-sama kita juga mau merayakan, bilang Tuhan Yesus menyayangi kita. Mari kita nyanyikan sayang disayang. Sambil goyang ya semuanya. Yeay. Sama-sama kita mau katakan sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, disayang. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Sama-sama katakan glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, glory. Sekali lagi yuk, sayang disayang. Sayang, kayak kita gendong bayi. Sayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang tuh. Sayang disayang. Sayang, sayang, disayang. Yes, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sama-sama katakan yuk. Glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory. Mau kita sama-sama bilang syukur. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Yeay, haleluya. Kita mau senang ya karena hari ini kita bertemakan sukacita. Kita senang menjadi anak Tuhan, disayang terus ya Kakak Ika. Betul. Nah,
saatnya yang tepat kita juga untuk mengucap syukur. Kita mau katakan terima kasih buat Tuhan Yesus. Selama ini kita dipakai mungkin jadi terang, jadi garam buat di rumah. Lalu juga menjadi anak yang baik kepada orang tua kita. Dan juga kita mau berterima kasih buat kesehatan yang telah kita terima selama ini. Adik-adik, kakak juga mau mendoakan biar kita juga sama-sama mengucap syukur dalam keadaan pandemi. Jangan lupa juga untuk tetap mematuhi semuanya yang ada. Jika jaga kesehatan, dan jika kalian ada di luar rumah, kita mematuhi. Betul kakak, jangan lupa untuk pakai masker dan cuci tangan. Dan jaga jarak juga, betul. Yuk kita sama-sama mau bilang terima kasih Tuhan untuk kasih setianya yang selama ini sudah melindungi kita semua. Amin. Yuk kita sama-sama juga mau mendengarkan firman Tuhan. Kita tetapkan hati kita. Kita mau turut dengar kehendaknya Tuhan. Sama-sama yuk kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sama-sama bilang lagi, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita naikkan lagi dengan lembut. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus, makasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan sekali lagi, terima kasih Yesus. Haleluya. Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik kita mau satukan lagi. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Kakak Ika yang akan melanjutkan dan Kakak Fani akan berdoa buat adik-adik. Bapak, terima kasih Bapak untuk setiap kesempatan yang telah Engkau berikan. Bapak, biarlah semuanya Engkau boleh memberkati anak-anak yang ada di rumah. Kami tahu Bapak, kami jauh dari rumah Tuhan.
ataupun juga kita nggak bisa bertemu dengan adik-adik kami Bapak. Tapi kami yakin dan percaya adik-adik di rumah juga pasti akan setia kepadamu Tuhan. Bapak, biarlah Tuhan, kalau mereka di rumah yang sakit Engkau sembuhkan Bapak, yang lemah Engkau kuatkan Bapak, dan juga Tuhan yang membutuhkan pertolongan-Mu, Engkau tolong mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, biarlah Engkau menyentuh mereka semua Bapak, Engkau menjamah mereka semua, Engkau menyayangi Bapak mereka semua, dan biarlah mereka boleh bilang terima kasih Tuhan, terima kasih. Yuk kita nyanyi lagi, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Shalom adik-adik, ketemu lagi nih sama kakak Kezia. Apa kabarnya nih? Semoga adik-adik selalu sehat ya. Nah, sebelum dengerin kakak bercerita, alangkah baiknya kita awali yuk dengan berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas seluruh penyertaan-Mu, atas seluruh kebaikan-Mu yang telah Engkau berikan selama 1 minggu ini Tuhan. Tuhan, kiranya kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu lewat pujian-pujian yang kami telah naikkan. Sekarang tiba waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hati kami agar apa yang menjadi firman boleh tertanam dan bertumbuh dalam hati kami Tuhan. Engkau juga urapi Tuhan hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya hamba-Mu menaruh semuanya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum mulai kakak pengen tanya, adik-adik pernah ngerasa khawatir gak? Hah? Kak, khawatir itu apa sih? Kak nggak ngerti khawatir apa? Nah, kakak jelasin dulu ya artinya ya. Kita buka artinya khawatir. Jadi, khawatir adalah rasa takut, cemas, gelisah akan suatu hal yang belum terjadi. Jadi, apakah adik-adik pernah ngerasain khawatir? Kak, masih nggak ngerti nih khawatir apa sih? Kayaknya nggak pernah khawatir. Jadi misalnya nih ya, kakak kasih contoh dulu ya pertama. Pernah ngerasa khawatir akan apa yang dimakan, terus apa yang diminum, apa yang dipakai, atau contoh yang lebih gampangnya kayak gini. Adik-adik pernah ngerasain takut ujian, takut ulangan gitu. Duh gimana nih minggu depan ulangan matematika, bab paling susah lagi. Aduh gimana nih, aku belum terlalu bisa. Aduh gimana ya. Nah terus misalnya adik-adik udah belajar dengan sungguh-sungguh, terus pas ulangan adik-adik udah mengerjakan yang terbaik gitu ya. Terus adik-adik ngerasa takut, kayaknya tadi jawaban nomor 3 tuh aku salah deh, seharusnya jawabannya begini-begini, tapi aku jawabnya ini gitu loh. Aduh gimana nih, aduh nilainya gimana ya, jelek gak ya, aduh rapotnya gimana nih. Nah itu namanya khawatir adik-adik, begitu. Nah terus kakak juga pengen kasih contoh lagi satu tentang khawatir. Misalnya kapan ya kita bisa keluar lagi dengan bebas, bisa ke sekolah, bisa ke gereja, bisa ketemu teman-teman, terus bisa main dengan bebas tanpa harus pakai masker. Kapan ya, aduh gitu. Itu namanya khawatir adik-adik. Padahal Tuhan Yesus tuh udah kasih tahu loh kalau
Anak-anak Tuhan itu nggak boleh khawatir akan apapun. Kalau misalnya adik-adik selalu cemas, selalu takut, terus kakak juga selalu khawatir, kira-kira Tuhan gimana? Tuhan pasti sedih, ya kan? Nah, sebelum kakak bercerita lebih lanjut, yuk buka Alkitabnya di Matius 6 ayat 25. Terus kita loncat di ayat 31 sampai 34. Matius 6 ayat 25, terus kita loncat ke ayat 31 sampai 34. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Lanjut ke kita lengkap ke 31. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, kakak pengen ajak adik-adik baca ulang yang ayat 31. Yuk, sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Nah, adik-adik pernah dengar gak sih lagu yang jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Gitu. Wah, agak fales. Malu. Ya, gitulah. Nah, dari lagu itu kita bisa belajar. Kita tuh gak boleh khawatir akan apa yang kita makan, apa yang kita minum. Nih, kayak burung-burung di udara, dia pernah menanam nggak? Nggak pernah kan? Dia kerja susah-susah untuk cari untuk nanam makanannya? Enggak. Terus bunga di padang, bunga bakung di padang gitu ya, dia cari makanannya, bisa hidupnya gimana? Tapi Tuhan hiasi kan, jadi bagus warnanya, tumbuhnya sehat. Gitu adik-adik. Apalagi adik-adik itu ciptaan paling berharganya Tuhan, ciptaan paling berharganya Tuhan. Jadi adik-adik tuh nggak usah khawatir, karena Tuhan tuh pasti memelihara hidup kita. Nah, sekarang kakak pengen kasih tahu nih, ada tugas-tugas dari Tuhan buat anak-anak pada saat merasakan kekhawatiran. Yang pertama, boleh dicatat. Yang pertama itu, kita harus mencari kerajaan Allah. Kayak di firman Tuhan dalam Alkitab Matius 6 ayat 33 yang tadi. Yang ngomong kayak gini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kak, kan kerajaan Allah itu ada di surga. Gimana nih? Kan kita masih di dunia. Gimana cari kerajaan Allah? Gitu. Nah, kerajaan Allah itu tuh kita bisa cari lewat mendekatkan diri kita sama Tuhan. Kita intim sama Tuhan. Kita sering ngobrol. Terus sering main sama Tuhan. Kita sering curhat sama Tuhan. Lewat mana sih Kak caranya?
Caranya tuh dengan berdoa dan mengucap syukur setiap hari. Misalnya adik-adik bangun nih pagi-pagi, terus bukannya ngeliat HP dulu atau ngapain, tapi adik-adik tuh berdoa, mengawali hari dengan berdoa dan mengucap syukur, bilang terima kasih sama Tuhan karena sudah dikasih hari yang baru. Terus adik-adik juga bisa baca Alkitab, bisa mencari kerajaan Tuhan itu dengan baca Alkitab setiap harinya juga. Karena firman Tuhan apapun yang dalam Alkitab itu tuh bisa menguatkan hati adik-adik, bisa menguatkan hati kakak kalau kakak tuh lagi khawatir gitu. Nah, selanjutnya yang kedua, ini nih yang paling gampang. Tuhan mau adik-adik dan kakak percaya dan berserah penuh kepadanya. Percaya bahwa Tuhan tuh gak pernah menutup mata, gak pernah menutup telinga buat bantuin adik-adik, buat bantuin kakak. Karena Tuhan tuh pasti mengulurkan tangannya untuk anak-anak yang meminta pertolongannya sama Tuhan. Jadi adik-adik nggak usah khawatir tentang apa yang akan terjadi di hidup adik-adik. Nah gitu doang lo, gampang lo, percaya doang sama berserah penuh sama Tuhan. Apa yang besok makan apa, ya udah nggak apa-apa, kesusahan hari ini ya hari ini, besok ya besok gitu. Nah yang terakhir nih, yang ketiga, adik-adik harus memiliki iman yang teguh. Ayo kita baca Alkitab dulu ya, di Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Oke. Yuk baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Aduh, Kak, masih nggak ngerti iman itu apa sih? Iman itu adalah kepercayaan adik-adik nih. Tapi iman itu nggak bisa dilihat. Kayak di firman Tuhan tadi nih. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Harapkan, kita percayain gitu. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Nah, kalau adik-adik nih memiliki iman, jadi iman ini tuh ngebantu kita supaya kita tuh nggak khawatir buat besok, buat akan segala hal yang akan terjadi di hidup kita gitu loh. Karena Tuhan itu memberikan kita iman. Jadi kita harus percaya bahwa apapun yang Tuhan janjikan ke kita, ke kakak, ke adik-adik semua, itu tuh ya dan amin gitu. Karena rencana Tuhan juga dalam hidup kakak dan adik-adik itu tuh yang terbaik. Jangan lupain ya adik-adik, kalau rencana Tuhan dalam hidup kita itu yang terbaik. Nah, oleh karena itu adik-adik harus ingat ya bahwa adik-adik itu berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu adik-adik gak boleh yang namanya khawatir, takut, cemas, gelisah, atau apapun itu akan hidup adik-adik nih. Karena adik-adik itu berharga di mata Tuhan begitu. Nah adik-adik, kakak ceritanya sampai situ dulu ya. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, yuk kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau berikan pada hari ini Tuhan. Kiranya dari firman-Mu pada hari ini boleh dapat menguatkan, boleh dapat menumbuhkan kepercayaan kami Tuhan hanya ke dalam-Mu, sehingga kami tidak usah khawatir, tidak usah takut akan masa depan kami. Kami juga bersyukur Tuhan karena pernyataan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima berkat-Mu pada hari ini.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Eits, tunggu dulu nih adik-adik, video belum selesai. Masih inget gak? Minggu kemarin disuruh kakak Aurel buat bikin video nyanyi tentang bersyukur. Nah, minggu ini kakak pengen tunjukin hasil nyanyian dari video kalian semua. Ini dia videonya. Hai kakak-kakak semua, hari ini kita Fun dan Bimbing akan menyanyikan lagu yang berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan jalan kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Thank you. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam, semakin mendalam. Oke. Nah, untuk minggu ini kakak gak kasih PR dulu ya. Jadi sampai jumpa lagi adik-adik. Happy Sunday. See you. Bye-bye.